Tepatnya ketika saya diberi tanggung jawab bertugas sebagai seorang dekan di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, di mana seluruh waktu saya harus diuntukkan kepada pengelolaan organisasi pendidikan itu. Sementara itu juga saya mendapat berbagai-bagai undangan, permintaan keterlibatan dengan berbagai kegiatan dalam masyarakat yang saya tidak bisa menolak. Pada ketika itulah saya mengambil kebijakan-kebijakan itu. Membuat malam harinya sebelum siang, saya sudah membuat satu jadwal yang ketat tentang apa yang saya lakukan dari jam ke jam dan sebagainya. Di situ saya bisa bekerja dengan sangat efektif sesuai dengan yang saya jadwalkan sendiri. Kalau saya tidak sibuk, saya memikir saya punya waktu banyak, tetapi ternyatanya saya tidak mengerjakan apa-apa. Artinya saya tidak menjadi produktif. Tapi justru pada ketika sibuk itulah di mana waktu sangat tajam, di situ saya bisa menyisihkan waktu dengan tepat untuk berkarya sebagai seorang seniman. Sehingga saya sebagai seniman masih tetap produktif dalam kesibukan yang luar biasa itu. Waktu hanya ada pada orang yang sibuk. Itu adalah slogan saya pada ketika itu. Saya juga dalam usia muda saya mencoba memacu dan memicu kreativitas saya sebagai seorang seniman dengan juga memakai suatu cara bekerja, bagaimana saya menjadi lebih efisien, bagaimana saya menjadi lebih produktif, menjadi lebih kreatif, menjadi lebih unggul di dalam pekerjaan-pekerjaan saya itu. Nah, untuk itu saya juga bersikap sebagai seorang pembalap. Artinya, seorang pembalap itu dia selalu melihat ke depan secepat mungkin sampai ke batas, lebih daripada orang lain. Sementara itu dia harus melihat ke kiri ke kanan, siapa yang ada di belakang dia, siapa yang di depan dia. Dan menjaga kecepatan dan waktu bisa mendapat lebih cepat tetapi tidak terjadi sesuatu yang fatal, artinya terjungkal dan sebagainya karena di luar kontrol. Jadi di situ dibutuhkan suatu kontrol yang jelimet sekali antara memacu waktu, berhati-hati, memperhitungkan, efisien, dengan demikian mempertajam apa-apa yang saya pikir bisa saya kerjakan secara kreatif, yaitu bekerja sebagai seorang pembalap. Itu akan sangat efektif sampai saya tiba-tiba merasa saya rupanya juga mengalami proses umur yang semakin tua, dan sekitar umur 65 tahun saya merasa fisik saya sudah lagi tidak cocok untuk diimbangi dengan cara bekerja seperti itu. Pada suatu ketika saya harus konsultasi kepada dokter dan memeriksa kesehatan saya, ternyata tidak ada kesalahan apa-apa selain memang terlalu banyak mempergunakan waktu untuk bekerja dan kurang beristirahat. Jadi saya harus mencari keselarasan antara waktu istirahat dan waktu bekerja dengan baik. Dan juga memikirkan hal-hal yang lain yang mendukung keselarasan itu. Misalnya cara memakan makanan yang cocok untuk usia dan sebagainya. Olahraga harus dilakukan dengan tertib. Jadi kesimpulannya adalah hidup itu harus diberikan suatu disiplin yang tinggi untuk menjaga ritme kehidupan kita sendiri supaya kita bisa seimbang emosi dengan pikiran, kesehatan dengan organ fatik yang sudah mulai terasa bagi seorang yang berumur di atas 65 tahun.